Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya yang ada di dunia ini. Dulu saya itu udah ngomong ke dunia dari tahun 2022. Tapi setiap saya ngomong itu selalu diabaikan. Saya itu maunya itu sistem dajjal iblis itu dihentikan. Jangan membuat gusar saya, marah saya. Karena gusarnya saya, marahnya saya akan berdampak alam. Apalagi saya sampai menangis. Saya itu sedih kalau melihat orang itu yang nggak salah dijahati. Saya itu menangis kalau banyak orang zolim, sesama manusia tapi zolim. Karena apa? Manusia itu cuman wujudnya. Jadi banyak iblis-iblis itu berwujud manusia. Jadi akan tenggelam. Dan itu sudah saya jabarkan dari zaman dulu sebenarnya. Tapi 2022 itu sudah saya kabarkan. Sedang saya penduduk langit, saya panglima langit. Tapi saya tinggalnya di bumi. Saya panglima langit yang bertugas di bumi. Makanya akhirnya apa? Tentara langit pada turun semua. Kalian nggak tahu apa? Tentara bumi yang di dalam bumi itu banyak itu. Itu tentara-tentara Allah yang di dalam bumi, yang di dalam laut, di dalam dunia ini banyak tentara-tentara Allah. Kalian aja yang nggak tahu. Kalian itu telah melecehkan, kalian itu telah menghina, kalian itu berseberangan dengan saya. Berseberangannya dengan saya itu karena apa? Sama-sama diperjalankan, sama-sama diperjalankan. Saya tidak pernah membenarkan diri. Saya tidak mengklaim kebenaran mutlak milik saya, tapi saya mengatakan bahwa kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendapat kalian, kauruhnya kalian, sebenarnya saya terima itu, tapi saya cerna dengan akal. Tapi kalau ada ungkapan saya yang kiranya nggak sesuai karena misteri atau katakan nggak pernah kalian dengar, kalian langsung menghujat saya. Di situ saya marahnya itu. Udah tak doain dunia ini nggak akan berhenti bencana-bencana sampai manusia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja syaratnya. Saya menyampaikan itu karena saya panglima langit yang bertugas di bumi. Kalian nggak tahu, tidak mengenal saya, tapi kalian sudah zolim, udah jahat kepada saya. Kalian menceritakan tentang legenda-legenda, ya kan, di channel-channel itu. Kalau ternyata yang kalian ceritakan itu adalah saya, setelah munculnya saya, kalian pun tidak akan mau menerima saya karena tidak seperti yang kalian harapkan, tidak seperti angan-angan kalian. Jadi ya bagaimana lagi kan kalau alam nggak bekerja? Tentara gaib, tentara langit, tentara bumi yang di dalam bumi, termasuk alam semesta, itu mengenal saya. Mau jenis apa aja mengenal saya. Jadi kalian itu akan hancur, akan hancur. Saya nggak urusan kalian diperjalankan, kalian ngaku wali atau ngaku siapa aja, mau keturunan nabi, mau keturunan rasul, mau keturunan siapa aja. Saya nggak peduli, saya nggak urusan itu. Saya nggak urusan kalian mau bergelar apa aja. Perang gaib itu udah lama. Itu perang gaib itu perangnya alam. Tapi perang gaib itu akan berdampak itu kehancuran. Akan mengakibatkan itu pencerahan yang benar-benar, dan akhirnya akan ada keributan dari akal-akal yang menggunakan kecerdasan. Orang itu yang akan bangkit menjadi benar itu akan menjadi benar, yang salah akan menjadi salah. Tapi banyak spiritual itu yang merasa benar tapi padahal salah. Tapi diluruskan nggak mau. Karena keilmuannya cuma lihatnya di YouTube aja, lihatnya di kitab-kitab yang pernah ditulis, yang pernah diungkapkan. Kitab yang saya jabarkan, kalian nggak pernah mengenalnya. Karena kitab yang saya jabarkan itu ada di hati saya, ada di akal saya, di pikiran saya. Dan itu saya sampaikan, yaitu kitab Qadim. Jadi, kalian jangan mentang-mentang merasa paling yes gitu. Kalian belum tahu berhadapan dengan siapa. Lihat aja sama kalian itu. Bencana-bencana akan semakin mengerikan. Kalau tempat saya, insya Allah udah saya doakan, nggak akan tembus. Udah saya doakan. Kalau tempat kalian buktikan. Jadi perang akhir zaman itu perang gaib. Akan ada peperangan yang tidak ada di zaman sebelumnya, yaitu perang gaib, kehancuran alam. Lihat kalian nanti gempa-gempa, bencana alam, banjir, tsunami segala macam, terek bengek, gunung meledak apa aja itu, ambles bumi, banjir, hujan, badai, salju apa aja itu akan ada di daerahnya kalian yang telah mendustai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku panglima langit cuma menyampaikan
bahwa kalian-kalian yang diperjalankan kebanyakan kedabus. Buat semuanya, buat kesatria-kesatria dan serikandi-serikandi yang diperjalankan. Maaf nih buat semuanya. Saya sih cuma mau ceritakan ya. Ada itu video, itu yang dari Jogja itu. Demi mendapatkan gelar Satria Bingit dan yang lain-lain, dia rela berbohong begitu. Itu menjelaskan dia itu bahwa dia cagemblung. Itu padahal punya satu orang, tapi dia menceritakan tentang Satria Bingit begitu. Tapi ternyata akhirnya dia juga ngaku begitu. Ya nggak masalah gitu. Intinya saya jabarkan bahwa yang dari Jogja, dia itu KW, paham saya itu KW total itu. Itu dulu yang di Bekasi itu yang mengumpulkan kesatria-kesatria dan serikandi-serikandi, terus seperti katakan tuh meeting begitu, meeting bersama itu terus ngaku sebenarnya itu dia yang merasa itu, tapi tetap KW. Jadi nggak usah pakai alasan kalau memang ori. Ini bukan urusan sepele ini di dunia ini. Saya kasih tahu kepada kalian-kalian. Ini ada sangkut pautnya dengan dewa-dewa, dengan batara-batara, dengan malaikat-malaikat. Enggak sembarangan ini akhir zaman ini. Saya beritahukan kepada kalian-kalian. Ada sangkut pautnya dengan dewa angin, dewa petir, dewa hujan, dewa salju, dewa surya, dewa bumi, dewa bahasa, dewa penguasa timur barat itu ada itu. Enggak sembarangan. Banyak itu dewa-dewa, batara-batara juga. Termasuk Batara Manikmaya, Batara Ismaya, Batara Tejamaya, Tejamantri. Tejamaya itu Teja Mantri. Kalian nggak akan kenal kalau dijabarkan. Termasuk malaikat-malaikat yang lain tuh. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, malaikat Zabaniyah, malaikat Jundullah, dan lain-lain tuh. Makanya saya menjabarkan itu males itu sebenarnya. Capek menjabarkan kepada kalian-kalian tuh. Kesatria-kesatria dan serikandi-serikandi. Ungkapan saya yang kiranya nggak masuk akal, nggak masuk logika, langsung kalian klaim itu saya itu. Yang katanya saya stres, saya gila. Yang apa aja kalian utarakan ke saya. Kalian itu yang goblok spiritual itu udah saya jabarkan. Kalian silahkan rebutan. Tapi kalau saya mengutarakan itu nggak usah langsung menghujat saya kalau kalian belum tahu siapa saya. Saya menjelaskan bahwa kalian itu spiritual rata-rata dobol itu karena banyak yang dobol membela kesalahan. Rasanya kalian benar padahal salah. Itu. Contoh ya, saya kasih tahu gambarannya itu, yang membela ketujuh itu ada sangkut pautnya dengan Duryudana. Yang membela yang ke-8, pemimpin yang ke-8, itu ada sangkut pautnya dengan Karna. Jadi Duryudana itu Prabu Duryudana dan Prabu Karna. Itu ada sangkut pautnya dengan dia. Lihat nanti kalian akan menyesal. Nah, Aji Saka itu 78 Saka. Ada sangkut pautnya dengan lahirnya saya. 1978. Muksonya Sabto Palon 1948. 2023 itu memperingati HUT RI yang ke-78. Umur saya 45. Kemerdekaan RI tahun 1945. HUT RI 2023 memperingati yang ke-78. Saya lahirnya 1978. Apa itu cuma kebetulan? Kira-kira menurut kalian? Paham ya sama kalian? Nah, 78 dikurang 45 itu ketemunya 33 tahun. Itu gambarannya. Dulu Nabi Isa waktu diangkat ke langit itu umur 33 tahun. Itu kalau saya jabarkan kalian nggak percaya. Jadi kalau belum tahu siapa saya, jangan langsung menghujat saya. Biar kalian nggak kualat. Saya kasihan aja. Saya akan nonton kehancuran. Saya akan nonton itu peperangan. Saya akan nonton bencana-bencana. Akan ada itu pertumpahan darah itu di Pulau Jawa, dan itu saya jabarkan itu. Dari dulu saya udah menjabarkan itu, tapi kalian nggak mau tahu ya terserah. Bencana-bencana akan terus, keributan akan terus, kesengsaraan akan terus. Kalau kan mau dituntaskan, jangan pada ribut, bersatu. Nanti saya jabarkan. Kalau kalian menghujat saya, gimana saya menjabarkan? Ya begitu aja ya. Saya sih niatnya baik, tapi kalau kalian ngeyel ya terserah. Intinya saya udah mundur dari gelar itu. Tapi banyak yang aku ngaku sebagai itu, tapi bukan. Kalau menurut saya nggak akan ikhlas gelar itu dipakai kalian-kalian untuk tujuan yang nggak pas. Saya nggak setuju. Saya akan melihat kalau dia benar-benar sebanding itu, akan saya bilang yang asli.
Tapi kalau enggak tetap saya bilang KW. Apalagi yang dari Sulawesi itu yang Pak Tompo itu jelas-jelas KW total. Ya udah begitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Pendi juga itu, apalagi Rois itu KW banget itu. Intinya pesan saya tetap selalu waspada.